Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Gina Nyerenda Pakarti dengan NIM 24080100013. Di sini kita akan belajar bersama tentang 25 alat laboratorium beserta fungsinya. Alat-alat ini sering digunakan dalam praktikum kimia, biologi, maupun farmasi. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk menampung, mencampur, atau memanaskan larutan dalam jumlah kecil. Yang kedua ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi agar tidak jatuh atau tumpah. Yang ketiga ada gelas beker. Gelas beker dipakai untuk menampung, mencampur, atau memanaskan larutan dengan volume sedang. Oke, yang keempat ada gelas ukur. Gelas ukur untuk mengukur volume cairan dengan tingkat ketelitian sedang. Yang kelima ada Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah reaksi kimia, tempat titrasi, maupun untuk memanaskan cairan. Yang keenam ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil atau meneteskan cairan dalam jumlah kecil. Yang ketujuh ada pipet volume, berfungsi mengukur cairan dengan volume tertentu secara lebih akurat. Yang kedelapan ada buret. Buret dipakai untuk meneteskan larutan secara perlahan, biasanya saat melakukan titrasi. Yang kesembilan ada kaca arloji, berfungsi sebagai wadah kecil untuk menimbang zat padat atau menguapkan cairan. Yang 10 ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu secara tepat. Yang 11 ada labu didih. Labu didih dia pakai untuk memanaskan larutan dalam proses destilasi. Yang ke-12 ada corok, digunakan untuk menuangkan cairan atau membantu proses penyaringan. Yang ke-13 ada corong pisah, berfungsi memisahkan dua cairan yang tidak saling bercampur, misalkan minyak dan air. Yang ke-14 ada klem dan statif. Statif dan klem digunakan untuk menyangga peralatan seperti buret atau tabung reaksi saat eksperimen. Yang ke-15 ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi dipakai untuk memegang tabung saat dipanaskan. Fungsinya buat apa? Buat tidak panas tangannya. Nah, yang ke-16 ada mortir dan alu. Mortir dan alu digunakan untuk menumbuk atau menghancurkan zat padat agar lebih halus. Yang ke-17 ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu larutan atau reaksi kimia. Yang ke-18 ada neraca analitik. Neraca analitik dipakai untuk menimbang zat dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Yang ke-19 ada spatula. Spatula digunakan untuk mengambil zat padat dalam jumlah kecil, terutama yang berbentuk serbuk. Yang ke-20 ada desikator. Desikator berfungsi menyimpan zat agar tetap kering, terhindar dari kelembapan udara. Yang ke-21 ada kaki tiga. Kaki tiga dipakai untuk menyangga alat gelas saat dipanaskan dengan bunsen. Yang ke-22 ada kawat kasa. Kawat kasa bisa diletakkan di atas kaki tiga untuk meratakan panas dari api bunsen ke gelas. Yang ke-23 ada bunsen. Nah, bunsen ini digunakan sebagai sumber api untuk memanaskan zat di laboratorium. Yang ke-24 ada oven laboratorium. Nah, oven di laboratorium fungsinya bukan untuk memanaskan atau membuat kue ya teman-teman, tapi oven laboratorium berfungsi untuk mengeringkan atau memanaskan bahan dengan suhu terkontrol. Yang ke-25 ada mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati objek yang sangat kecil, misalnya sel dan mikroorganisme. Jadi, itulah alat laboratorium beserta fungsinya. Alat-alat ini sangat penting untuk mendukung praktikum dan penelitian. Jangan lupa selalu berhati-hati dan patuhi aturan keselamatan di laboratorium. Sampai jumpa teman-teman.